Jadi secara kehadirannya sudah cukup mewakili, ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, bagian hukum, ya. Cuma memang ini yang masih belum hadir ini dari Dinas Sosial sama Kominfo, ya. Mungkin nanti bisa ada yang menginformasikan dari DP3 PPKB juga ada. Nah, jadi tinggal dari Dinas Sosial sama Kominfo. Ini perwakilan Puskesmas sebagai pihak yang nanti menjadi salah satu tiang pelayanan yang sudah hadir. Nah, kemudian Pak Ibu sekalian untuk bahan ya ini sudah saya share apa di chat ya. Jadi silakan di, di apa dibaca-baca. Kemudian mohon maaf ini untuk Pusmas malam lupa di share ya. Tapi untuk bagian hukum sudah di share, Dinas Pendidikan juga sudah di share bahannya. Ke Dinas Sosial juga di-share bahannya, Kominfo juga sudah di-share bahannya, ke DP3 PPKB juga sudah di-share bahannya. Nah, jadi pagi ini kita akan membahas Raperbub ini, mulai dari nanti pembahasan yang sifatnya umum, sampai nanti kita akan membahas pasal demi pasal. Ya, ini saya akan siapkan dulu sebentar daftar absen ya. Jadi kita kan ada kamu ini speakernya. Ya tuh ada. Ini silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Oh, untuk filenya nanti mungkin ini karena katanya filenya sedang dipakai jadi tidak bisa di-share. Nanti saya selesaikan dulu satu-satu nanti akan saya share ya. Oke, kita akan mulai dengan menyaksikan dulu pengantar secara umum ya terkait tentang bahan kita pagi ini ya. Nah, jadi eh, rapat kita pagi ini membahas tentang rancangan peraturan Bupati Kapuas tentang pelayanan bagi anak korban pornografi ya. Nah, jadi Raperbub ini merupakan kontribusi kita ya untuk Kota Layak Anak. Jadi harapannya dengan adanya rancangan peraturan bupati ini dan nanti kalau disahkan jadi peraturan bupati, ini akan memberikan panduan ya bagi kita dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak yang menjadi korban dari pornografi. Nah, nanti fokus pembahasannya adalah pada urgensi dan dasar hukum, alur pelayanan dan rujukan, serta pembagian peran lintas sektor. Sebagaimana tadi saya sampaikan ya, jadi yang hadir di sini adalah dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Pendidikan, kemudian ada dari Dinas Sosial, Kominfo Santik, ya, kemudian dari DP3 PPKB yang menjadi peran utama nanti. Nah, nanti kan kita lihat peran-perannya ada di mana, termasuk teman-teman dari Pusmas sebagai ujung tombak pelayanan, ya. Dan juga nanti untuk rujukannya kita minta dari rumah sakit, ya. Nah, bagian hukum nanti akan memproses peraturan ini. Nah, kita sangat berharap ke bagian hukum ya, meskipun waktunya sangat pendek, tapi harapannya kalau harapannya
DP3 PPKB sih entry ini terakhir tanggal 16 ya. Tapi kalau entry dari pusat itu bisa sampai tanggal 30 April. Jadi kalau dari secara proses saya pikir mungkin kalau untuk awal ya mungkin bisa kita eh, masukkan dulu dokumentasi. Nah nanti untuk sampai penilaian akhir itu kita bisa upayakan agar Reprobub ini bisa ditandatangani oleh Bupati. Nah, kenapa kita perlu menyusun Reprobub ini? Ya, pertama kita lihat pornografi ini diposisikan sebagai ancaman serius ya terhadap tumbuh kembang, kesehatan mental, rasa aman, relasi sosial, keberlanjutan pendidikan dan masa depan anak ya. Dan ini luar biasa ya karena apa? Pornografi ini sekarang kalau kurang dulu tahu nih. orang untuk bisa mengakses yang namanya pornografi ini mungkin harus misalnya ke ke apa ke bioskop ya zaman dulu. Nah kemudian meningkat dengan bisa sewa CD atau DVD ya atau VCD ya. Nah sekarang sudah lebih mudah lagi karena akses ini bisa dimiliki oleh anak-anak kita di gadget atau HP-nya masing-masing ya. Dan ini tentu pengaruhnya sangat luar biasa ya. Jadi ketika anak melihat tontonan seperti itu kan yang menjadi masalah itu adalah ketika mereka mau mencobanya nah, gitu. Nah, sementara kan secara umur mereka masih belum diizinkan ya atau secara agama atau secara aturan ya mereka masih belum bisa melaksanakan proses pernikahan atau perkawinan ya. Nah, sehingga akhirnya kita akan banyak sekali melihat kasus-kasus pernikahan dini ya atau pernikahan anak di bawah umur ya. Nah, jadi memang ini eh, pengaruhnya sangat luar biasa ya. Nah, kemudian kan ketika masalah ini muncul tentu efek efek berikutnya akan sangat panjang ya. Mulai dari masalah kesehatan ya karena misalnya sudah hamil sebelum menikah itu akhirnya tidak melanjutkan sekolah ya. Nah, kemudian biasanya kalau laki-lakinya tidak bertanggung jawab akhirnya single parent. Nah, single parent itu sangat rentan terhadap kemiskinan. Jadi luar biasa ya. Nah, di dalam Perda KLA itu sudah memberi arah normatif ya. Artinya di Perda KLA yang dimiliki oleh Kapuas ini itu sudah ada arahan khusus terkait dengan masalah pelayanan anak korban pornografi, tapi untuk pelaksanaan lapangan ini perlu aturan yang lebih fokus, Jadi aplikatif Dinsos dan ikut lintas sektor. arahan ini nih Bu. Ya. Nah, Dinsos inilah yang harus kita ikut lakukan dalam kegiatan hari kan ini. pendampingan sebenarnya Ya. juga. Sehingga eh, kita menyusun aturan ini. Nah, yang perlu kita ingat bahwa untuk layanan seperti ini itu tidak bisa hanya orang dari kesehatan, ya, tidak bisa hanya dari DP3 PPKB, ya, atau UPT PPA, tapi harus terintegratif, ya. Karena yang kita lakukan itu bukan cuma melayani dari aspek klinis, tapi dibutuhkan juga pencegahan, ya. Ada disediakan sarana bagi masyarakat untuk mengadu, ya. Kemudian ada upaya asesmen atau penilaian, ya. Kemudian ada upaya perlindungan, ya. Kalau anak itu tidak bisa menyelesaikan sendiri, perlu pendampingan, ya. Kalau dia sudah menjadi korban, perlu pemulihan, ya. Kalau dia merasa terasingkan, perlu reintegrasi sosial, ya. Nah, jadi implikasi dari aturan ini, regulasi ini harus menempatkan anak sebagai pihak yang dilindungi
dan dipulihkan bukan disalahkan. Ya, jadi memang apa? Anak itu walau bagaimanapun dia, ya, itu di mata apa nih? Konvensi hak anak, ya, di mata hukum mereka itu selalu yang diprioritaskan ya untuk dibantu, disupport, didukung dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang gambaran besar Aquagroup ini, ya, kita akan membangun siklus pelayanan yang utuh dan berpusat pada kepentingan terbaik dari anak, mulai dari hulunya, ya, yaitu pencegahan. Makanya kalau dari kesehatan itu, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, kemudian ada proses pengaduan dan penemuan kasus, ya. Jadi kalau apa ada yang melihat ya atau misalnya ada yang menjadi korban, dia mudah untuk melapor, kemudian privasinya terjaga, ya. Nah, kemudian eh, setelah ditemukan kasusnya, nah tentu dia perlu perlindungan dan juga perlu asesmen atau penilaian, ya. Nah, nanti setelah itu baru berdasarkan hasil asesmen itu diberikan pelayanan yang terpadu, komprehensif, ya, dari lintas sektor terkait. Nah, setelah itu kita lakukan proses pemulihan, ya. Nah, jadi ruang lingkup dari Perbub ini meliputi pencegahan, pelayanan, pelayanan, pendampingan, rehabilitasi, rujukan, reintegrasi sosial, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pendanaan. Ya. Nah, kemudian siapa yang dijangkau dan prinsip apa yang harus dijaga saat kita memberikan pelayanan, ya. Jadi sasaran layanan ini adalah anak yang menjadi korban pornografi, anak yang diduga menjadi korban dan memerlukan perlindungan awal, anak yang rentan terdampak dan memerlukan intervensi dini berdasarkan hasil asesmen. Dalam keadaan darurat, anak dari luar Kapuas dapat menerima pertolongan awal sesuai dengan kewenangan. Ya, artinya memang kita tidak boleh menafikan ya siapapun yang memerlukan pelayanan ini harus kita berikan pelayanan. Nah, dalam memberikan pelayanan tersebut, kita diharapkan untuk tetap bisa menjaga prinsip ya, pertama kepentingan terbaik bagi anak. Jadi betul-betul anak itu walau bagaimanapun ya, dia betul-betul harus dijaga. Kemudian kita bersikap non-diskriminasi, ya tidak boleh membedakan orang itu berkaitan dengan masalah eh, kaya atau miskinnya, tidak boleh dibedakan berdasarkan agama, ras, ya, suku, budaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita tetap harus menjaga harkat dan martabat anak. Ya, artinya ketika kasus ini terjadi, dia tidak boleh diekspos, ya. Betul-betul harus apa nih dijaga gitu ininya eh, kehormatannya. Nah, kemudian juga kita harus lindungi dari stigma, ya. Artinya tuduhan-tuduhan yang tidak baik itu tidak boleh ditujukan kepada mereka, ya. Nah, kita juga harus menjaga masalah kerahasiaan. Ini sangat penting ya, karena biasanya orang itu takut misalnya untuk mengadu itu karena mereka tidak yakin kalau kerahasiaan mereka itu bisa dijaga. Nah, kemudian ada unsur keterpaduan ya lintas sektor, ya baik itu kesehatan maupun non kesehatan. Kemudian aksesibilitas, artinya layanan-layanan yang kita miliki itu harus bisa diakses oleh anak-anak. Nah, cuma memang ini memprihatinkan ya kadang-kadang apa seperti kayak puskesmas itu jarang sekali remaja itu yang mau mengakses puskesmas, ya. Atau mungkin apa karena masalah sikap kita, ya, atau karena kita kurang memberikan apa ruang yang nyaman untuk mereka. Nah, ini nanti menjadi apa nih evaluasi untuk kita, ya. Oh ya, mungkin DP3 PPKB bisa juga mengundang ini ya, apa? Kalau ada FAD yang bisa hadir, karena kalau saya tidak salah itu dalam evaluasi kota layak anak ini dalam penyusunan aturan, ya, itu kita harus melibatkan FAD, ya, atau melibatkan anak,
Nah, mungkin ini bisa mungkin nanti undangannya bisa direvisi ya, atau paling tidak itu bisa diajak lah, sehingga nanti ketika mengisi daftar hadir itu bisa ada bukti kehadiran. Nah, kemudian terakhir ada akuntabilitas ya. Nah, jadi eh, apa yang kita lakukan ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini akan kita bahas ini ya. Mulai dari aspek pencegahan itu kita lihat dari nanti aspek edukasi anak dan keluarga, bagaimana literasi digital dan internet yang aman, kemudian bagaimana kita mengharapkan adanya penguatan sekolah dan komunitas ya. Kemudian dari aspek pelayanan itu bagaimana kemudahan ya dari anak-anak ini untuk mengadu dan juga menjangkau pelayanan. Sebenarnya kalau dari kesehatan ini kita ini sudah memiliki layanan ini kan sampai tingkat desa. Cuma memang tantangannya adalah bagaimana membekali ya semua petugas yang ada di desa itu sehingga memahami konvensi hak anak ya, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan. Nah, kemudian nanti akan ada asesmen terpadu di pelayanan ini dan juga pendampingan psikososial. Dan di sini memang peran dari UPT PPA yang sangat besar ya. Nah, nanti dalam upaya pemulihan ini eh, bisa melibatkan kesehatan bila diperlukan ya, atau rehabilitasi sosial. Nah, makanya kita juga mengundang apa bidang rehab sosial dari dinas sosial ya. Nah, kemudian reintegrasi sosial dan pendidikan. Nah, kemudian untuk tata kelolanya kita akan nanti bahas terkait peran perangkat daerah atau instansi terkait ya. Kemudian koordinasi dan jejaring serta Monep ya untuk laporan pendanaan. Nah, jadi dari 12 kelompok materi dalam penjelasan inti pembahasan ini sebaiknya kita fokuskan pada kejelasan definisi sasaran, desain alur pelayanan, bagian peran lintas sektor, dan mekanisme koordinasi rujukan. Ya. Nah, ini contoh siapa melakukan apa. Ya. Ini sih sebenarnya cuma ini aja ya, apa eh, contoh saja. Ya. Jadi nanti kami di kesehatan ini beserta dengan jejaring yang kami miliki, yaitu rumah sakit, puskesmas, puskesdes, serta polindes, ya, itu akan memberikan layanan kesehatan atau rujukan, ya. Nah, kemudian nanti apa dinas sosial, ya sebenarnya eh, kita rupanya di sini rumah aman itu sebenarnya dimiliki oleh DP3 PPKB ya. Tapi sebenarnya dinas sosial itu dia punya rumah singgah sebenarnya. Ya. Nah, nanti itu bisa membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi. Ya. Nah, sementara untuk dinas pendidikan serta dengan jejaring sekolah yang dimilikinya, ini berbicara masalah keberlanjutan pendidikan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi memang ini cukup menjadi tantangan ya. Artinya dulu saya pernah dalam mini lokakarya lintas sektor yang menanyakan kepada lintas sektor di kecamatan, kira-kira pendidikan beranilah menerima. Misalnya kalau ada anak yang sudah hamil, ya, nah mereka katanya nggak sanggup juga. Ya, mungkin ini perlu dipikirkan. Nah, kemudian untuk Diskominfo Santik, ya, ini literasi digital. Kita ingat ya beberapa tahun yang lalu itu sempat viral ya di Kapuas ini bagaimana upaya untuk masyarakat itu betul-betul memiliki literasi digital yang baik ya. Yang mudah-mudahan upaya tersebut terus bisa berlanjut sampai hari ini ya. Sehingga perlu kita ketahui ya, Kominfo ini sejak dulu ya itu selalu apa eh, melarang situs-situs porno yang ada yang masuk ke Indonesia walaupun
sekarang ini eh, lebih longgar dari dahulu ya, tapi kita masih bersyukur ini masih apa nih masih berjalan. Makanya Vimeo ya yang akses pornografinya itu sangat luar biasa sampai sekarang ini masih dilarang di Indonesia ya. Nah, kemudian bagaimana dengan camat, desa atau kelurahan, aparat penegak hukum, ya, keluarga serta masyarakat. Nah, mereka ini merupakan cara bagi kita untuk melakukan deteksi dini, ya. Nah, kemudian rujukan serta perlindungan sosial. Nah, tentu leading sektor dari semua ini kita harapkan adalah BP3 PPKB ya serta UPT PPA, ya, di mana mereka menjadi leading sektor, ya. Nah, kemudian juga pengaduan itu juga bisa dilakukan melalui mereka, mereka melakukan manajemen kasus, ya, Anu taris serta Mas Madu. koordinasi, ya, dengan lintas sektor terkait. Tinggal no HP ini di Keren deh, anu. Oke, maaf ini perannya ganda ya, presenter sekaligus sebagai apa, admin. Nah, bagaimana alur penanganan dan rujukan, ya? Nah, jadi mulai dari laporan temuan kasus, verifikasi awal, perlindungan darurat, melakukan asesmen terpadu, kemudian ada rencana layanan dan rujukan, kemudian ada upaya pemulihan dan reintegrasi serta pemantauan lanjutan. Ya. Nah, di sini disarankan ya, dalam kondisi darurat, anak harus segera dilindungi tanpa menunggu kelengkapan administrasi. Nah, jadi ini juga apa? Jangan sampai terjadi ya kasus-kasus yang apa? eh, Contoh misalnya kan ada yang dilaporkan eh, ya di kesehatan itu misalnya kayak ini apa pelayanan untuk orang miskin ini hanya berlaku untuk satu kali. Nah, ya emang itu untuk kartu berkas satu kali, tapi untuk jam kesmaskin kita itu berlaku untuk seterusnya selama 1 tahun. Ya. Nah, kemudian rujukan dapat diarahkan ke UPTD PPA, fasilitas kesehatan, Dinsos atau rumah aman ya. Sebenarnya rumah aman ini bukan di Dinsos ya, mungkin ini nanti perlu diganti nih. Nah, kemudian satuan pendidikan atau aparat penegak hukum sesuai kebutuhan kasus. Ya. Nah, fokus kita hari ini yang mungkin nanti perlu dibicarakan apakah ruang lingkup sudah fokus pada anak korban pornografi dan tidak bercampur dengan isu lain, ya. Apakah definisi sasaran, perlindungan darurat, dan kerahasiaan identitas ini sudah cukup tegas, ya? Apakah pembagian perannya ini sudah jelas, ya? Apakah rujukan, rumah aman, serta keberlanjutannya sudah realistis diterapkan di Kapuas, ya? Apakah perlu tindak lanjut SOP lintas sektor, SK tim, atau forum koordinasi berkala setelah Raperbub selesai? Jadi harapannya nanti bisa ada penyamaan persepsi ya, kemudian daftar isu yang perlu direvisi, konfirmasi peran dan jejaring layanan, serta kesepakatan tindak lanjut harmonisasi atau finalisasi. Ya. Nah, ini gambaran besar dari eh, perbub kita. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk satu demi satu. Atau kira-kira bagian hukum ini bisa nggak membimbing pembahasan pasal per pasal, Mbak? Atau dari kami aja? Izin, Pak Silakan, Bu. Sekdes, terima kasih. Silakan, Ya, Bu Elin. selamat pagi, Pak. Izin, saya mungkin mengawali karena Ya, silakan, Bu. nanti dilanjutkan oleh perancang saya, Bu Ainun, karena nanti jam 9 ada
kegiatan lagi di Kejaksaan. Hmm. Kalau dari rancangan Perbub ini sebenarnya sudah kami lihat secara umum, Pak. Kalau ada beberapa memang yang kami koreksi. Apakah mau disampaikan di sini? Boleh Karena Bu, itu nanti biar rumusan saja, ditanggapi Pak. langsung sama pihak-pihak terkait. Kalau substansi kami memang menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan, tapi ini hanya rumusan terkait dengan penyusunan penyusunan untuk produk hukumnya saja. Hmm. Mungkin yang pertama, Pak, di judul masih tertera keputusan Bupati. Sebentar, Pak. Kak, izin, aku lagi Zoom. Oh ya, ini harusnya diganti jadi peraturan bupati ya. Izin dulu lah, sebentar nanti kita akan balik. Siap, makasih. Ya, izin Pak. Peraturan Bupati Kapuas kalau untuk judul pelayanan bagi anak korban pornografi sudah sesuai saja. Kemudian yang untuk poin menimbangnya penyusunan Perbub ini berarti pendelegasian dari Perda nomor 7 tahun 2025 ya Pak tentang Kabupaten Layak Ya, Anak. karena kan memang itu ada Perda KLA Bu. Jadi sebenarnya kan ini tujuan penyusunan ini Bu untuk apa? Menindaklanjuti ya untuk di Kota Layak Anak. Berarti ditindaklanjuti oleh Dinkes gitu ya Pak? Ya, membantu. Siap. Membantu kami Bu Ainu, Bu Lin, Bu Elin, Elin. siap Bu. Karena seingat saya memang KLA leading sektornya DP3KB. Kemudian untuk poin mengingat ini nanti kami sesuaikan ya Pak. Silakan Bu. Ya. Kemudian ada di dalam perbub ini terdapat lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 1 sepertinya SOP, kemudian lampiran 2 ini matrik. Tetapi di dalam batang tubuh rancangan ini belum ada di pasal berapa yang menyebutkan bahwa lampiran sebagaimana tercantum pada lampiran perbub ini. Nah, mungkin itu agar dirumuskan di pasal berapa lampiran ini dicantumkan. Karena karena di dalam rancangan ini belum ada yang menyebutkan bahwa lampiran SOP atau matrik tercantum pada lampiran perbuk ini. Begitu. Ya. Kalau Ada saran saya sih di Bu, kayaknya mungkin nanti yang kayak gitu, yang lampiran ini kita lepas aja deh Bu, biar nanti dibikin jadi apa? SK atau bentuk lain aja yang lebih ya, simpel. Biar baik nggak merepotkan di dalam. berarti kita pisah dari rancangan perbuk Dilepas ini ya saja. Pak. Siap. Ya, dilepas saja Bu. Siap. Kemudian memang ada di pasal 38 ini ketentuan lebih lanjut mekanisme teknis penanganan dan rujukan diatur melalui SOP, keputusan bupati atau keputusan kepala perangkat daerah. Berarti karena menurut Bapak tadi dilepas, berarti ini menjadi tidak berlaku ya Pak. Aturan Yang turunan pasal aja ya, jadi 38. aturan turunan aja nanti Bu. Karena memang Ya, biasanya itu adanya nanti di SK Bu biasanya. siap. Di Berarti SK harus Bupati itu kan untuk Bapak tim itu nah, biasanya kan nanti akan ada apa? Uraian tugas. Nah, kita masukkan di sana aja nanti. ya, Pak, saran kalau untuk SOP, misalnya nanti SOP itu cukup dengan eh, keputusan kepala perangkat daerah saja, karena itu hanya mengaitkan di dalam internal, entah itu di rumah sakit atau di Dinkes ya ini ya, SOP-nya nih. Ya, Nah, cukup cukup keputusan kepala perangkat daerah saja, berarti untuk keputusan bupati nggak tidak usah perlu, dimasukkan. ya, keputusan kepala perangkat daerah juga tidak perlu dimasukkan. Kemudian di pasal 42 ini ada disebutkan UPTD PPA merupakan unit layanan. Sepertinya ini sudah ada di ketentuan umum ya Pak. Jadi menurut kami, saran kami ini Nggak tidak usah. perlu, sudah ada di ketentuan umum di pasal 1. Oke. Kalau selanjutnya pasal-pasal ini secara teknis kami sepakat. Nah, yang di bab 11 Pak, ketentuan umum, ketentuan penutup ya kalau di rancangan. Mm-mm. Bab 11 pasal 66 ini peraturan bupati ini mulai berlaku.
Hmm. Ini di pasal 66 ini saran kami dibuat ketentuan peralihan. Kemudian karena dia ada menyebutkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini menurut ketentuan peraturan Permendagri untuk ketentuan peralihan peraturan-peraturan yang sebelumnya entah dicabut entah masih berlaku itu masuk dalam ketentuan peralihan. Untuk ketentuan penutupnya eh, di pasal 68 Oke. masuk ya, ditambah satu ketentuan penutup yaitu peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tanggal hari ini. Yaitu Pak secara umum itu mungkin masukan dari kami. Oke, terima kasih banyak, Bu. Berarti kita sepakat untuk lampiran 1 dan lampiran 2 ini kita pisah. Ya, Ya, jadi pokoknya asal bisa cepat, Bu. siap Pak. Kami upayakan. Mungkin ada tambahan dari Bu Ainun. Silakan, Bu Ainun. Bisa share screen, Bu Ainun. Ini bebas saja. Tes, apa suara saya kedengaran Pak? Dengaran, Bu Ainun. Ya, eh mohon izin mungkin melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Kabak Hukum tadi Pak terkait beberapa revisi dalam Raperda. Sedikit ada tambahan di pasal 15 Pak. Pasal 15 ayat 2. Mm-mm. Pasal 15 ayat 2. Nah, di sini kan dibunyikan Dinas Kominfo. Ya, betul. Saya baca tadi itu nggak perlu sebenarnya. Ini kalau mau ada singkatan, Pak, itu didefinisikan di pasal 1, Pak. Ya, Bukan di ayatnya. ini berarti dihapus saja ya. Eh, ini kira-kira mau disingkat atau dipanjangkan nama dinasnya, Pak? Sebenarnya ini kayaknya ini Mbak waktu dibikin ini kan ada pakai akronim ini. Akronim apa? Akronim kan eh singkatan, ya, istilahnya penyebutan kan. Kalau mau disingkat penyebutan Diskominfo Santik, dia dibunyikan di pasal 1, Pak. Di pasal 1 ya. terus didefinisikan Dinas Kominfo ini Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas. Seperti itu, Pak. Cuma kalau Memang memang kayaknya kata-kata penyebutannya diskonsantik ini kan muncul dalam tiga apa? Dalam tiga kali muncul emang nanti kayak tiga kita pasal, pindahkan ke atas saja. oh ya, Nah, nanti dibikin ya Pak ya definisinya sama kalau memang mau disingkat dia konsisten harus disingkat atau disebutkan. ya, Kalau disingkat aja. Jadi akronimnya nanti kan saya masukin di atas saja. disebutkan. Kalau singkatan dia DKIPS ya kalau singkatan. Nah kalau akronim Diskominfo Santik benar aja ini kalau akronim. Oke, Cuma akronim dia aja jangan Mbak. cuma dia Akronim jangan aja. di pasal ya Pak ya di pasal 1 dia Ya, nanti. nanti saya masukin di definisi. Ya. Sama Ketentuan juga umum. ya siap. Ini sama ini Pak yang pasal 21 RSUD ada singkatan juga nih RSUD. Ya, betul. Nanti dimasukin di Nah, atas. RSUD. Nah, terus sama yang disampaikan Ibu Kabak tadi Pak. Pak sudah paham aja yang terkait lampiran Pak. Oke, bisa Jadi ya. lampiran itu dia harus ada dibunyikan di pasalnya dulu, baru dia Ya, muncul lampiran Pak. oke, dilepas saja Mbak. Maksudnya dia mengenanya di pasal berapa, baru nanti dibunyikan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 misalkan. Mm-mm. Nah, kemudian yang di untuk jenis hurufnya Bokman ya Pak ya, mohon diganti ya. Ya, ini malum buru-buru nih Mbak. Jadi saya nggak sempat Iya. memerintahkannya detail. Penulisan hurufnya Bokman, ukurannya 12. Ya, ini Times New Roman, maklum lah. Times New Roman ini kan yang biasa. Ya, sama ini yang
seperti yang disampaikan Ibu Kabak tadi, dimasukkan di ketentuan peralihan Pak ya, pasal 66. Ini kan untuk Ya, pemberlakuan berarti nambah nambah bab ya. nambah bab ya Pak. Oke. Berarti yang penutupnya cuma tinggal yang satu pasal itu aja. Yang pasal 67 ini maksudnya yang mana ya Pak? Yang pasal 67. Nah, masalahnya ini saya juga nggak hafal nih yang punya DP3 PPKB ini. Kalau memang nggak ada, Mbak, bisa aja sih dihapus. Tentuan lebih lanjut yang diperlukan. Pak ini Oh ya maksudnya. bisa ini, Mbak, apa? Yang tadi itu, Mbak, yang SOP segala macam. Itu udah ada SOP-nya atau belum Pak? Atau Mbak, ada yang sudah kita lepas tadi mengeluarkan ini aja kita SOP? jadikan sebagai lanjutannya. Sudah ada SOP-nya atau belum Pak? Kalau SOP mereka sudah punya. Yang terkait Pokoknya kesinambungan dengan Perbup ini apa sudah ada Pak? Mungkin dari UPT PPA ada masukan yang hadir nih siapa Bu nih dari Mary, UPT tolong PPA? dibantu, Bu. Mungkin kalau SOP kita secara umum ya, Bu Mary ya, Sudah karena punya ya. kasus itu kan banyak. Silakan Bu Mary. Heeh. berarti translate Bismillah. Kalau saya lihat kemarin di evaluasinya sih lengkap, Mbak, mereka ininya, Iya. SOP-nya. Ya. Izin, Ya, izin mungkin kalau ya izin Pak kalau misalkan sudah ada SOP-nya sudah ditetapkan, itu mungkin kalimatnya diubah saja Pak, ketentuan mengenai SOP sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini dianggap masih berlaku. Kalau misalkan sudah ada nih, sudah ada SOP-nya. Cuma kalau memang belum ada, nggak usah ada Anak nih. Herlika, anak Herlika. Aduh, ini Ini saya kan mau maksudnya mute dulu nih, Pak. penegasan aturan yang sudah ada sebelum Perbup ini dibuat kan? Maksudnya Ya. Tapi rasanya penegasan. Bu Mary khusus yang pornografi ini belum ada, Bu Mary ya? Untuk Halo, SOP Bu. yang iya Pak, untuk SOP yang pornografi ini tidak ada Pak, karena untuk UPTD sendiri itu SOP itu berlaku ke semua kasus Pak, baik itu pornografi, persetubuhan dan lain-lain, itu SOP-nya berlaku seperti itu sama. Nah, gimana tuh Bu Ainun? SOP-nya ya, belum ada SOP-nya ya Bu ya, belum Ya, dibuat. Karena untuk saya SOP pikir yang itu khususnya tidak ada. prinsipnya kan sama. Prinsipnya Iya, sama, prinsipnya kerahasiaan misalnya iya dan betul. sebagainya itu berlaku untuk semua jenis kasus yang ditangani. Jadi Iya, apakah perlu SOP-nya dikhususkan karena semua semua jenis kekerasan SOP-nya yang sama. sama. Ya. Itu gimana, Bu? Gimana Bu Ainun? Ini aja kalau mau nanti dibunyikan aja segala peraturan pelaksana sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini. Di 67? Ya, Ya, Atau ini deh Bu, saya share screen ya biar nanti Bu Ainun kalau bisa apa nih? SK-nya apakah sudah ada Pak sebelumnya dibuat atau belum? Gimana Bu Tri atau Bu SK-nya Mary? apa sudah ada? SK-SK terkait ini sudah ada belum? ada. Contoh ini ya, ini kan tentang Raperbup anak yang menjadi korban pornografi. Nah, waktu itu kita pernah ada Perbup tahun 2022 atau 2023, saya lupa, 2022 rasanya ya, itu ada Perbup yang berlaku umum gitu loh, ya tentang eh, penanganan kekerasan perempuan dan anak gitu ya. Nah, ini termasuk di dalamnya disebut, di dalam Perbup itu disebut, tapi itu secara umum gitu. Nah, yang khusus yang seperti ini ya baru ini aja Oh gitu. iya. Berarti sebelum ini Mm-mm. udah di pasal 66 sepertinya udah dibunyikan ya. Kebijakan teknis. Pak, Nah, kalau yang ada. 67 ini maksudnya ini nanti apakah mau dibuat SK Bupati lagi atau SK Kepala Daerah lagi ini yang pasal 67 ini maksudnya Pak? Ketentuan
Maksudnya kalau misalkan nih di pasal Kalau nggak Kalau diperlukan dihapus saja gimana? ya maksudnya kalau misalkan nih pasal 62 terkait pengawasan hmm, internal nanti mau dibikin SK langsung dibunyikan di pasal 62 saja Pak, jangan dibunyikan di pasal sendiri. Nah, misalkan terkait pembinaan mau nanti dibuat SK lagi. Jangan lagi dibunyikan di pasal sendiri, dia harus mengikat di pasal tersebut, Pak. Oh gitu. Nah gimana nih dari Ah, kita hapus saja ini apa gimana? bisa aja kalau mau dihapus, Pak. Kalau memang yang akan datangnya tidak ada lagi membuat SK Bupati atau SK Kepala Dinas itu nggak apa-apa dihapus. Gimana Maksudnya Putri gini, kira-kira akan ada SK ya turunan nggak misalkan dari Perbuk misalkan ini? dia nanti bakalan ada SK Bupati nih, Bu. Dia harus mm-mm, nyantolnya di pasal yang terkait dengan itu. Misalkan terkait pengawasan, mm-mm, nanti ada SK Bupati terkait pengawasan. Dia nyantolnya di pasal di pengawasan, jangan di pasal yang ini mm, sendiri. Misalkan monitoring, nanti mau ada bikin SK Bupati terkait monitoring. Dia nanti dimasukkan di pasal mm-mm. monitoring. Oh iya iya, aslinya artinya pasal enam Atau puluh tujuh ini mm-mm, sebetulnya tidak perlu dia disebut ulang, diketik ulang iya pasal 67 iya karena iya karena sudah ada masuk di pasal-pasal yang lainnya yang iya mengatur itu gitu ya uh-uh, Bu. Oh iya iya, uh-uh. biar nggak Misalkan double-double. Oke. ini nanti ada SK tim, misalkan nanti cari di pasal yang menyebutkan ada SK timnya, dibunyikan di pasal itu nanti dibentuk SK tim dengan keputusan bupati, jangan di pasal sendiri dia. Uh-uh. Iya iya, artinya pasal 67 ini cuma apa ya? Melebih-lebihi lagi kayak itu ya. Ya, takutnya nanti ini jadi kewajiban, Kebanyakan Bu. garam, Hah? Jadi Iya. kewajiban ibu harus bikin SK bupati, harus bikin SK, Oh iya iya iya. Mm-mm. harus ini ada SOP. Uh-uh. Iya. Ya gimana Bu Mary secara teknisnya kan itu dianggap diharapkan sudah tersebut di yang sebelum-sebelumnya kan Bu, misalnya pengawasan, misalnya Mm-mm. monitoring, evaluasi, Monitoring. pelaporan kan itu harus sudah tercakup di sebelumnya gitu. Jadi nggak usah lagi yang di pasal 67 ini. Uh-uh. Maksudnya Bu Ainun gitu gitu. Iya, iya Bu, nggak apa-apa ngikut Bu, Oh, Iya, iya. oke. supaya tidak Baik. terlalu Iya jadinya iya iya. supaya tidak mubazir maksudnya Iya mungkin. iya. Kebanyakan garam maksudnya udah cukup Iya, garamnya. Iya, sama izin, izin Iya. Bapak Ibu ini ada singkatan DP3KB juga belum ada di ketentuan pasal satunya. Oh iya iya Ya, iya. Mm, mm, nanti mm, mm. dimasukkan ke Iya, di Ini didefinisikan gimana ya. pasal ya. 67 dihapus saja kan? Kalau kami menyarankan lebih baik dihapus saja, Pak. Oke, dihapus Ini saja ya. nanti ya karena ini jadinya bisa jadi delegasi belangko akhirnya kan abu-abu. Ah, ah. Dia kan harus ditegaskan di pasal apa untuk membuat keputusan itu langsung dirujuk di pasal berapa. Ya, Oke, Pak. ada lagi. Itu saja, Pak. Ya, dari kami. Ya, silakan dari kita urut aja ya untuk komentar ini dari DP3 PPKB ada masukan terkait peraturan Bupati ini silakan. Dari Bu Mary atau Bu Mary Putri. silahkan Bu Mary dulu yang banyak menangani kasus-kasus ini. Nah, mungkin ini Bu lebih ke kalau bisa di puskesmas atau di rumah sakit itu ada SOP untuk pelayanan korban ini. Nah, itu kan mungkin kita entah itu apakah sudah ada atau belum. Kalau bisa itu tolong di-share juga ke kita supaya kita juga tahu alurnya. Kalau selama ini kan menurut saya masih ketika kami mengantarkan korban itu masih tercampur dengan pasien-pasien lain dan tidak ada ruangan khusus. Jadi untuk uh, ya maksudnya menjaga juga supaya si klien ini tidak diketahui orang banyak gitu karena kadang-kadang ini anak-anak ini masih sekolah, kadang malu. Nah, itu yang membuat mereka itu satu enggan melapor juga.
Itu salah satunya kalau bisa dibuat SOP khusus lah untuk penanganan korban kekerasan, terutama korban kekerasan yang persetubuhan. Karena kebanyakan kasus kita itu adalah anak-anak yang masih sekolah. Itu kemudian untuk teman-teman yang di nakes, kalau bisa ketika asesmen atau ada mendapati pasien misalnya yang memang ada tanda-tanda atau gejala-gejala sepertinya bukan penyakit biasa yang merujuk kepada kekerasan, ya untuk segera, tadi benar sih Pak, sudah untuk segera membuat rujukan atau pelaporan ke UPTD PPA. Itu saja Pak. Oh Oke, iya, jadi memang apa? sama satu Pak. Nanti ini udah masuk Bu di ini di apa? Di pasal 43 ini. Ini saya share screen dulu ya. Ya, Nah, jadi memang nanti ada kewajiban dari kami menyusun dukungan kebijakan. Nah, jadi nanti mungkin ya, ini kita bisa minta kepada Pusmas itu untuk. Nah, cuma memang Bu, kalau apa? Kalau kita lihat di bawahnya, memang ada ini. Kalau bisa kita lintas sektor ini, ada ini. Nah, ini Bu, ya. Nah, jadi mungkin kita perlu menjalankan ini nanti nih yang pasal 56, ya. Jadi ada koordinasi secara berkala. Jadi ya kan kalau yang tadi itu kan Ibu mengusulkannya itu masuk di poin B, koordinasi dalam masalah penanganan penanganan kasus. kasus. Nah, gitu. Jadi nanti mungkin di situ kita bisa bicarakan sebaiknya Paskes yang ada sebagai ujung tombak ini bisa menyusun SOP. Nah, sebaiknya SOP ini unsurnya seperti ini hal yang harus diperhatikan begini begini begini. Nah, mungkin bisa kita laksanakan ini walaupun cukup pakai Zoom. Nah, gitu. Mungkin dari Pusmas ada yang berkomentar dari yang hadir. Silakan dari Puskesmas yang hadir yang mau memberikan Mbak Lisa ini dari Melati ada komen atau Dr. Sandra dari Pusmas Selat, Pak Nono dari Palangkau. Atau mungkin belum pernah ada ya diduga korban diduga karena biasanya kalau ke puskesmas kan untuk keluhan-keluhan fisik ya. Tetapi ketika diperiksa si pemeriksanya entah dokter, perawat atau bidan curiga ada berkaitan dengan eksploitasi seksual dan mungkin sudah kemana-mana pornografi. Apakah pernah ada yang seperti itu begitu loh. Jadi mungkin dulu rasanya Bu Mary pernah ya kita mengirim surat gitu ya ke Dinas Kesehatan minta laporan ini dan mereka tidak ada ya, tidak ada laporan gitu. Karena mungkin kita juga belum anu sih Bu, belum minta dan belum pertemuan untuk ini. Oke, silakan kalau ada lagi masukan terkait Pergub ini. Izin Pak Zoom. Ya, silakan Pak Suno. Jadi terkait penanganan kasus di puskesmas ini mungkin perlu juga kita perhatikan ini Pak. Suaranya putus-putus Pak Suno. Itu Pak ya. Sebentar. Mungkin yang perlu kita perhatikan juga adalah skill atau keahlian teman-teman di puskesmas karena kasus ini kan jarang sekali ditemukan atau hampir tidak pernah ada ditemukan di puskesmas mereka melakukan gitu. Akhirnya untuk skill khusus ini pun teman-teman mestinya ada gitu loh. Nah, bagaimana agar skill teman-teman puskesmas itu paling tidak teman-teman itu punya dasar untuk menangani kasus seperti ini. Itu perlu kita perhatikan juga itu. Apakah nanti teman-teman DP3K yang sudah pengalaman itu nanti coba memberikan orientasi kepada kawan-kawan kita di puskesmas atau bagaimana. Ini itu perlu kita perhatikan Pak. Kemudian terkait SOP, kita bicarakan tadi. Kalau SOP tadi kan selama saya menjadi pendamping akreditasi, itu ada SOP besar. Nah, karena bunyi Pergub
ini adalah pornografi, mestinya dibuat SOP pornografinya juga, walaupun mengambil dari SOP secara keseluruhan tadi. Mungkin begitu masukan buat dari saya, Pak. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi kurang jelas Pak Sunu. Yang pertama, Yang pertama tadi yang perlu kita perhatikan juga ini, Pak, keahlian teman-teman puskesmas untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Selama ini saya sebagai pengampu kesehatan jiwa, saya belum pernah mendapati laporan dari teman-teman itu kasus-kasus yang seperti ini. Yang perlu kita pertanyakan lagi kan, apakah teman-teman sudah terlatih untuk itu kan gitu. Mungkin dari BP3KB yang sudah seringkali menangani kasus ini bisa memberikan orientasi kepada teman-teman kita di puskesmas. Jadi, walaupun dasarnya sajalah tidak apa-apa. Yang penting teman-teman itu nanti tahu ketika ada kasus ini, oh bagaimana harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Jadi gitu Pak. oke, gimana Bu Mary terkait usulan dari Pak Sunu ya? Jadi bagaimana kalau DP3 PPKB memberikan orientasi kepada teman-teman di Pusmas tentang bagaimana penanggulangan atau menghadapi kasus-kasus seperti ini? Silakan Bu Mary. Nah, iya Pak, terima kasih. Nah, kebetulan beberapa waktu itu kami pernah dapat korban yang tim dari puskesmas ini, mohon maaf, mereka belum pernah menangani kasus tersebut, sehingga jadi bingung ketika harus visum itu seperti apa. Nah, mungkin ini saran yang baik juga. Seharusnya nanti saya juga koordinasi mungkin dengan Ibu Kadis, supaya kalau bisa kita ke tim Nakes ketika ada hal-hal seperti ini, tidak perlu harus rujuk ke rumah sakit misalnya untuk sekedar visum. Jadi teman-teman yang ada di puskesmas juga tahu atau juga bisa menangani hal tersebut. Mungkin itu benar juga sih Pak. Ya, setuju, setuju. Nanti Ya, kita bikin ini pakai Zoom aja, Bu, ya. ya. Minim anggaran, nggak apa-apa. Maaf Ya, Bu, Bu Tri, setuju. tambahan Bu Tri. Kalau bisa Ya, ya. tambahan Bu Tri. Eh, dari pendidikan juga perlu Bu Tri, khususnya guru-guru BK. Oh iya ya, kita juga pernah Jadi, ya, Bu ya, Bu Mary ya, kita mau itu. Ya, oke. Terima kasih. Siap, siap kita. Nah, makasih, makasih Bu Mary, makasih Pak Sunu. Oke, ada lagi Pak Sunu yang mau disampaikan? sementara cukup dulu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dari yang lain, ada yang mau menyampaikan terkait usulan terkait Perbup ini? Dari Dinsos barangkali? Silakan Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. Anak pepandannya audionya kah? Sudah kedengaran Pak Arifin. Oh ya ya. Ini. Itu udah hidup, Pak. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Kami dikirimin tadi malam oleh Ibu Kadis ya. Juga agak lama baru kebaca ya. Membaca mungkin sekilas saja, jadi masih belum detail mendalami hal tersebut. Cuman kami lihat salah satunya di matriks peran perangkat daerah, khususnya dinas sosial. Ya, kalau di peran itu ada rehabilitasi sosial, oke lah. Ya, cuman kalau rumah aman nih selama ini kebanyakan lebih awal ditangani oleh PT DP3A PPKB. Ya,
Jadi kalau rumah aman, kami kalau khusus untuk anak korban pornografi ini belum, rasanya sepengetahuan saya ya terbatas sekali ya terkait terkait hal tersebut. Kemudian terkait pekerja sosial kami, kalau pekerja sosial kami ini juga dapat informasi biasanya ibaratnya udah jalur kedua ya dari DP3 PPKB atau PT DP3 PPKB ataupun dari pihak Polres ya, yang sifatnya lebih banyak nanti kalau ada sudah kasus berproses di hadapan hukum ya, jadi pendamping sosial di situ. Jadi selama ini fungsi pekerja sosial kami khususnya di tahap asesmen awal, saya kira masih terbatas. Seharusnya juga bagaimana kerja keterpaduan ya di saat-saat kasus itu, apakah dibolehkan juga kami dari pekerja sosial, khususnya pendamping rehabilitasi sosial yang dari Kemensos itu, yang berada di bawah kami itu juga mengetahui proses-proses awal. Nah, kemudian juga terkait reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial ini kalau sepengetahuan kami kan oke-oke aja, memang fungsi dari Dinsos untuk pemulihan sosialnya, kemudian reunifikasi atau reintegrasi sosialnya dengan keluarga dan masyarakat. Tapi kami belum pernah mendengar ya ada kerja keterpaduan tentang reintegrasi sosial ini selama ini. Selama saya tiga tahun di Dinsos ya. Apakah kasus itu memang lama berprosesnya lebih dari 3 tahun sehingga tidak ada reintegrasi sosial atau gimana? Nah, jadi ini yang saya juga eh, eh, kurang jelas di sini ya, karena selama saya 3 tahun proses reintegrasi sosial ini rasanya kami tidak pernah ada undangan atau rapat koordinasi tentang hal tersebut ya. Jadi hal-hal tersebut yang kami tanggapi Pak Fajar. Ya, terkait rumah aman, biasanya awal-awalnya itu pihak OPT di P3A PPKB. Ya, tetapi kalau anak terlantar dan lain-lain ya kami kebiasaan juga terlibat. Ya. Dan juga reintegrasi sosial ini kalau memang itu fungsi kami, ya kami siap. Memang fungsi kami. Tapi selama ini, selama saya 3 tahun tidak pernah mendengar ada proses ini. Apakah saya lupa atau gimana? Tidak dapat informasi atau gimana? Saya tidak tahu. Cuman yang jelas rasanya kalau ada undangan rapat-rapat terkait integrasi sosial, saya rasanya tidak ada di situ. Ya. Demikian Pak Fajar, mungkin tanggapan dari kami. Cuman itu yang khusus yang saya tanggapi yang ada di lampiran ini ya. Cuman memang secara khusus saya komentar global aja. Mm-mm. Yang jelas peran kita khususnya untuk pencegahan dan penanganan ini harus lebih ditingkatkan dengan adanya ketersediaan dana ya. Kami siap aja sebenarnya juga berkolaborasi dengan Dinkes, dengan
OP3, OPT di P3A PPKB, siap aja. Kami ada fungsi penyuluhan di sana. Ada Pensos yang khusus menyuluh-menyuluh untuk pencegahan, untuk sosialisasi di masyarakat, ya, untuk mengumpulkan komunitas, keluarga, dan lain-lain. Kita punya jejaring, ya. Banyak tenaga PKH, TKSK, dan penyuluh kami sendiri, ya. Tapi pemerintah daerah juga realistis harus mendukung bahwa pencegahan tanpa dana ya kurang optimal lah. Mungkin minimal hasilnya. Jadi hal-hal demikian mungkin ya fungsi-fungsi kita harus didukung ya. Kalau efisiensi ya oke efisiensi, tapi fungsi-fungsi yang memang urgent jangan juga di efisiensi seperti itu ya. M- m- Kerja untuk pencegahan penanganan ini itu yang saya kira juga sangat penting selain yang lainnya rujukan ya. Jadi itu yang dibutuhkan untuk mendukung KLA juga, karena ini masalah permasalahan anak ini kan skopnya juga masuk di KLA. Jadi dana-dana itu tim gugus itu harus, pimpinan tim gugus harus mendukung eh, atas pendanaan yang memadai ya. Bukan pendanaan yang berlimpah, tapi pendanaan yang realistis lah. Demikian Pak Fajar, komen dari kami. Kalau kami siap siap selalu berkolaborasi dengan Dinkes, OPT KB dan lain-lain. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih. Terima kasih Pak Arifin atas masukannya. Untuk yang berikutnya kami minta dari Dinas Pendidikan. Di sini ada dari bidang PAUD dan Dikmas, ya. Silakan perwakilan dari Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak Dr. Jumadil. Ya, silakan Pak. Berkenaan dengan pasal-pasal tentang penanganan pelayanan bagi anak korban pornografi, mohon ditampilkan dulu yang di bagian untuk pendidikan, Pak, agar kita bisa mensikapinya. Karena kami belum pegang, Pak. Baik, terima kasih. Jadi pasal 46, Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk mendorong pelindungan anak dan di satuan pendidikan, kemudian menjamin keberlanjutan pendidikan anak, memfasilitasi pencegahan melalui edukasi, mengkoordinasikan dukungan sekolah terhadap anak yang sedang dalam proses pemulihan, dan mendorong satuan pendidikan memiliki mekanisme pelaporan dan pelindungan yang ramah anak. Baik, tentunya ini juga ada keterkaitan dengan wajar 13 tahun yang memang kita belum punya perbuknya, Pak Dokter. Termasuk juga mengenai penanganan ATS ya, Pak ya. Berkenaan dengan korban pornografi ini tentunya Dinas Pendidikan sepakat dengan pasal 46 ini, dan nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut bahwasannya nanti ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas, di mana satuan-satuan pendidikan tentunya harus mendorong tentang pelaksanaan proses pendidikan bagi anak-anak korban pornografi ini. Kemudian juga barangkali tadi dengan adanya korban pornografi ini
diupayakan jangan sampai nanti muncul perlakuan perundungan. Nah, makanya pentingnya sekali apabila data-data ataupun informasi itu dari lingkungan di satuan pendidikan bagi anak yang sedang menjalankan proses pembelajaran atau pendidikan itu sifatnya ya boleh dikatakan dirahasiakan sehingga nantinya tidak muncul untuk terjadi perundungan karena anak tersebut mengalami perlakuan atau bahkan korban pornografi. Tentunya ini juga kita berkolaborasi dengan P3A dan juga Dinas Kesehatan berkenaan dengan penanganan daripada anak-anak korban pornografi itu. Barangkali itu Pak, sementara yang bisa kami sampaikan atau kami tanggapi. Terima kasih. Pada intinya kami sangat mendukung dan nanti akan kami sampaikan ke pimpinan bahwasannya kita berkomitmen dengan adanya anak-anak yang masih masuk pada usia wajar 13 tahun itu kita berupaya untuk bisa di Dinas Pendidikan memberikan pelayanan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan aman atau sesuai dengan aturan ramah anak. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Sudah Pak Dokter? Oh ya, maaf saya lagi di mood tadi rupanya. Oh, nggih, siap. Oke, terima kasih Pak Muntaha. Yang berikutnya kita minta dari Diskominfo Santik. Ini ada tulisannya Diskominfo Santik. Silakan siapa yang hadir? Yang mewakili dari Diskominfo Santik, silakan open mic atau open kamera. Biasanya lagi sibuk meliput nih. Kalau dari Diskominfo Santik belum siap, ada perwakilan dari rumah sakit. Ada nih Pak Kastalani, silakan Pak. Yanmed RSUD Kapuas. Atau Christine atau siapa nih yang mewakili? Oke Pak, tadi ada Ya, telepon. silakan Pak. Terima kasih, saya nyimak aja dulu Pak. Kita Oh, siap nyimak aja. mendukung rumah sakit kan tempat layanan rujukan. Jadi kalau untuk anak itu memang prioritas ada jalur sendiri jika ada rujukan. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kastalani. Oke, ini dari semua pihak terkait sudah menyampaikan masukan. Masih ada lagi dari yang lain-lain dari Pusmas, tadi belum ada yang bicara rasanya. Izin Pak, Ada perwakilan boleh. Pusmas. Oh, Bu Helda, silakan Bu Helda. Izin Pak, bisa ditampilkan yang pasal 41-nya Pak? Nah, ini Bu. Oh, ya, terima kasih Iya. Pak. Kami hanya Ada yang menyarankan izin. apakah Ya. bisa di poin Nah, 41 Pak. itu
Apa tadi? ditambahkan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi Heeh. tentang pelaksanaan Apanya penanganan yang kasus itu, Pak, mulai dari pencegahan sampai dengan eh, pelayanan terhadap anak yang menjadi korban. Jadi bisa sebagai bahan kami untuk menyusun laporannya. Seperti itu, Pak. Ada saran kata-kata nggak, Bu? Mau masukkan di poin J apa gimana? Poin 41 yang dari Dinas DP3 PPKB itu, Pak, yang poin yang atas 41 bisa digeser ke atas, Pak, 41-nya. Nggak, maksudnya Ibu mau menambah di yang A, B, C atau di mana? Atau kata-kata di Ya, mana mau mungkin ditambahkan? ditambahkan yang poin yang terakhir yang DP3 PPKB bertanggung jawab. Yang Apa Bu? poin Saya tulis ditambahkan ini. mungkin bisa, Pak. Ya, DJ itu melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan kasus yang berkaitan dengan pelayanan bagi anak korban pornografi. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Coba Bu, melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi penanganan kasus Ah, terkait pelayanan bagi anak korban pornografi. oke, terus itu aja. Cukup, Pak, itu. Mungkin ada tambahan? Mungkin monitor evaluasi ini naik ya, naik sehingga ini menjadi poin I dan laporannya itu poin J gitu. Mungkin itu aja sih digeser Oh, aja ke ditukar atas. posisinya, nggih. Laporan tuh yang terakhir ya. Ya, oke, makasih. Silakan, ada lagi masukan? Dari bidang kami cukup, Pak. Terima kasih. Bu Ainun tadi sarannya Pak Muntoha itu kayaknya di pasal yang kita hapus tadi Pak Bu Ainun ya. Gimana Bu Ainun? Tadi kan beliau menyarankan kalau bisa ada yang khusus yang meminta kepada Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti. Nah, itu gimana Bu Ainun? Betul, Pak, itu Pak. Nah, Bu Ainunnya Pasal kayaknya lagi berapa pergi itu? nih. Pasal berapa itu? Enggak apa? Tadi kan Bu Ainun menanyakan yang pasal 67 yang kita hapus tadi. Nah, Iya. pasal 67 itu kan sebenarnya meminta kalau ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, itu ini eh, bisa dibikinkan SK Bupati atau aturan turunannya. Tapi kan tadi kita hapus itu. Oh, saya kira tadi yang disampaikan Bu Ainun itu pasal 67 itu sudah ada di masing-masing pasal lain yang mengurusi itu gitu loh. Jadi nggak perlu diulang lagi. Saya kira seperti itu, bukan ya? Oh ya udah, boleh aja. Boleh, bisa aja nanti apa nih? Bisa nanti ketika membuat aturan turunan merujuk saja pada pasal-pasal yang ada. Nah, Iya. oke, ada lagi yang lain? Mungkin ini tadi yang disampaikan Bu Helda benar ya, tetapi kita konsisten dengan judul judul dari perbub ini, raperbub ini, yakni raperbub pelayanan bagi anak korban pornografi. Pelayanan itu kan termasuk di dalamnya ya penanganan, pencegahan, macam-macam ya, uh, apa pendampingan sampai ke rehabilitasinya. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Helda secara substansi setuju ya, tetapi teks, secara teks kita kembalikan lagi konsisten dengan judul dari Raperbub ini ya. Jadi tadi yang disampaikan Bu Helda apa itu?
penambahan Melakukan apa tadi? monitoring dan evaluasi penanganan kasus terkait pelayanan bagi anak korban pornografi. Iya, berarti melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan bagi anak korban pornografi. Mungkin itu yang lebih supaya konsisten. Nanti penanganan, pelayanan kan anu apa ada kata penanganan, ada kata pelayanan supaya konsisten gitu dengan penyebutan istilah sejak awal gitu. Pelayanan tuh apa sih gitu. Jadi enggak perlu ada. Secara substansi oke, tetapi hanya secara teks saja ini harus lebih konsisten lagi penyebutannya. Atau langsung aja melakukan monitoring evaluasi terkait pelayanan gitu. Ya, begitu. Jadi apa ya konsisten lah dari sejak judul sampai ke bawah itu kita menggunakan istilah-istilah yang tidak membingungkan gitu. Konsisten dari awal. Nah, Jadi begini kata-katanya. iya, iya. Oke, silakan. Dari Puskesmas ada yang mau memberikan masukan? Oh ya, diingatkan lagi tadi untuk daftar hadir. Apakah bisa diakses tadi? Daftar hadirnya tidak kelihatan linknya ya. Ini baru di-share, rupanya tadi lupa di-share. Silakan yang hadir untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Mohon izin saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, eh, daftar hadir ini sangat penting ya karena Kementerian PPPA ini sangat detail sekali ya ketika menilai, prosesnya pun juga ikut dinilai. Jadi daftar hadir ini foto kegiatan, foto Zoom, undangan ini termasuk data dukung untuk menilai proses. Nah, jadi mohon kiranya nanti Bapak Ibu bisa mengisi data hadir dengan sesuai karena nanti data hadir ini juga akan ikut diupload ya sebagai bukti data dukung. Kementerian PPPA nggak cukup hanya perbubnya ini atau apa, tapi proses pembahasannya mana buktinya sampai seperti itu. Oke, makasih Bapak Ibu atas dukungannya. Oh ya, mungkin perwakilan dari Forum Anak Daerah ada yang hadir? Sudah dikontak Kak Bu Helda? Mungkin Pak siapa? Pak Igla ya? Sudah sempat. Sudah, Bu, tapi mungkin belum sempat. Kalau anak-anak FAD, infonya, Bu, mereka ada ujian, Bu. Oh iya iya. Oke. Kita ada anak-anaknya, ada juga fasilitatornya. Kalau anak-anaknya lagi Oke. sekolah, iya. Sudah saya kontak juga tadi, tapi belum respon, Bu. Sudah saya telepon, saya WA, Oh masih iya. belum respon, G. Mm-mm. Fasilitatornya namanya Pak Iglesius ya. Mm. Nah, ini kan akan ada 7 raperbub ya. Jadi mungkin nanti dari sekian banyak raperbub itu ada perwakilan dari eh, khususnya yang untuk pelayanan-pelayanan ini ya. Ini masih ada kan ada 3 apa? Oh, masih banyak. Ya, untuk pelayanan ini rasanya masih banyak ya. Artinya apa? Nanti setelah ini kan ada pelayanan anak kan korban pornografi. Kemudian setelah itu ada nafza, kemudian ada HIV/AIDS. Nah ini ya kalau nggak salah nih 3 hari berturut-turut itu di jadwal sudah kita apa sampaikan serta alamat Zoom-nya. Jadi nanti bisa
upayakan hadir dalam salah satu yang ada kaitannya dengan pelayanan terhadap anak. Sehingga ada kontribusi dari anak-anak ini dalam penyusunan peraturan bupati. Masih ada Bapak Ibu sekalian masukan terkait Raperbub ini? Dari Diskominfo Santik, ada yang mau disampaikan terkait literasi digital? Silakan dari Diskominfo Santik, kalau ada yang mau disampaikan terkait literasi digital. Ini terima kasih kepada Pusmas yang sudah datang nih dari hulu sampai ke hilir ya. Oh ini ada Mbak Repalina. Silakan Mbak Repalina dari Diskominfo Santik kalau ada yang mau ditambahkan terkait peran dari Diskominfo Santik terhadap literasi digital. Terima kasih, ini sudah 22 orang yang mengisi daftar hadir. Ini kita pesertanya di sini ada 43, berarti baru setengah. Ini biasanya yang enggak, yang setengahnya lagi ini mungkin lagi banyak kerjaan. Silakan, masih ada masukan terkait Raperbub ini? Bu Mary, mungkin Bu Mary ya. Bu Mary cukup lumayan ya. Saya lupa angkanya berapa, tapi untuk kasus pornografi yang terlaporkan dan ditangani ya Bu ya. Iya, untuk di tiap tahun itu pasti ada Bu. Untuk tahun 2026 sih belum, tapi kasus dari 2025 untuk pornografi itu masih berlanjut sampai sekarang 2026. Maksudnya proses menangani satu Proses kasusnya saja penanganan, berlanjut. iya. Oh, Iya, karena ya untuk baik. kasus pornografi ini sendiri sangat susah untuk dilakukan di tempat kita karena pasti ada rujukan ke Polda lagi karena ada hal-hal yang tidak bisa ditangani di sini Bu, kait pemeriksaan penyidikannya. Ya, Jadi ya, itu ya. lama sekali. Iya. Oh iya, Kami menanggapi ini sekalian karena Zoom menanggapi tadi dari Pak Arifin yang untuk reintegrasi sosial. Kalau untuk DP3 APPKB sendiri Pak, terutama untuk UPTD PPA itu untuk reintegrasi sosial, kita sudah kita sampai terminasi, bahkan kita sering melakukan home visit karena itu memang sudah sesuai dengan tupoksi dari UPTD PPA
DP3 APPKB karena kita menjalankan itu sesuai SOP kita. Nah, untuk dinas sosial sendiri, kalau kita kan menangani kasus ini kan kasus ya kebanyakan itu rujukan dari kepolisian, dari Polres. Jadi untuk dinas sosial itu sendiri, terutama Peksos, itu pasti sudah ada tembusan langsung dari kepolisian. Jadi kita sama-sama menjalankan SOP kita masing-masing gitu. Karena kami tidak bisa juga mencampuri, karena pasti berbeda SOP antara penanganan untuk dinas sosial dan PTD PPA karena kita lebih menekankan pendampingan psikologisnya. Kalau dinas sosial kan itu biasanya lebih ke misalnya penanganan ABH, bagaimana nanti apakah mereka di penerimaannya ketika di masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti itu dinas sosial atau Peksos sendiri punya SOP tersendiri dan itu apa soundingnya belum tentu sama dengan PTD PPA gitu Pak. Jadi pasti tidak ada surat karena kita masing-masing menjalankan tupoksi begitu. Karena itu sekali lagi saya tekankan itu rujukan dari kepolisian. Jadi kita sama-sama bekerja. Itu sih Bu. Jadi bukannya membelakangi atau seperti apa dalam dinas sosial tidak pasti ada. Biasanya langsung ke Peksosnya biasa. Laporan. Gitu. Iya, Itu Bu. iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih eh, kepada Dinas Kesehatan ya kami Pak Jumatil kami terima kasih ya karena ini dari 7 buah Raperbub ini semuanya adalah turunan dari peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang lahir tahun kemarin dari nomor 7 tahun 2025. Jadi dari 7 peraturan Raperbub ini ada yang secara spesifik itu terkait dengan tugas-tugas kesehatan, ya contohnya persalinan di Vaskes, kemudian juga pemberian makan bagi anak 2 tahun, gizi, ya. Dan ini kami apresiasi, kami ucapkan terima kasih. Dan sebetulnya ini juga ada turunan-turunan lagi dari Perda KLA ini yang menjadi tupoksi dari dinas-dinas lain sebenarnya. Seperti tadi, terima kasih Pak Muntoha juga menyampaikan bahwa ada hak anak ya untuk belajar 12 tahun ya Pak Muntoha ya. Sekarang malah jadi 13 tahun ya Pak katanya ya, begitu ya. Nah, itu adalah hak anak, kemudian juga anak-anak yang tidak sekolah. Ini juga menjadi hak bagi anak untuk dijamin tetap memperoleh akses pendidikan ini seperti apa. Dan seperti tadi sampaikan Pak Muntoha, terima kasih ya Pak. Ini adalah turunan dari Perda KLA dan ini akan menjadi concern dari Dinas Pendidikan. Kemudian juga mungkin dari Dinas Perhubungan juga ada ya tentang rute aman dari sekolah dan sebagainya. Kemudian tempat-tempat bermain, taman-taman bermain ya, ini juga ada di Dinas Lingkungan Hidup ya. Kemudian juga ada Dinas Sosial ya, mungkin untuk anak-anak yang terlantar dan sebagainya ya. Jadi artinya insya Allah dari masing-masing UPD ada peran masing-masing menjalankan tugas pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang menjadi turunan dari Perda KLA ini. Dan kami terima kasih sekali pada hari ini sudah diborong ya, dibantu untuk 7 Raperbubnya sehingga nanti ke depan 7 hari berturut-turut ya kita melakukan pembahasan dan pembahasan ini akan menjadi dokumentasi proses ini dokumentasi yang tentu juga ikut dilaporkan kepada Kementerian PPPA. Kami terima kasih atas bantuan dukungannya. Oke, itu berarti sekaligus sebagai closing statement ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Pak, Ini kita lapor ke surat tanda tangan Sekda undangannya belum selesai ya? ini dari verifikasi Dinas Kesehatan sudah selesai, tinggal ke jalur di atasnya. Oh iya iya iya. Iya.
Oke, nanti bisa kami bantu ngomporinnya. Ya, kasih. Oke, ini sudah 34 orang yang mengisi daftar hadir. Berarti sekitar 9 orang lagi yang belum. Mungkin masih sibuk ya. Apa mau ditunggu, Putri? Apa kita cukupkan? Dicukupkan, Pak. Nanti kami komporin lagi melalui kadisnya masing-masing. Dan juga lewat Pak Sekda, ya, karena Pak Sekda adalah ketua gugus tugas KLA dan beliau juga selalu minta ke saya, tolong Bu laporkan progresnya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, supaya nanti mungkin pada pembahasan esok, ya, besok itu tentang apa ya? Itu kita mungkin bisa lebih lengkap dan apa namanya, bisa lebih banyak masukan lagi ya. Oke, diinformasikan untuk besok itu rapat Psikotropika. pembahasan draft Perbup tentang pelayanan anak bagi korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NABZA. Ya, jadi silakan pihak-pihak terkait ini untuk juga terlibat ya. Kalau tidak ada, saya mohon untuk dibuka kamera kita ambil foto screenshotnya ya untuk kehadiran peserta. Silakan dibuka kameranya. Pak Muntoha masih di depan ini, Bu Helda, Muhammad Akbar, nah, ada ya. Bu Fatmawati dari Pujon, oke. Kemudian Ini fotonya nanti dikirim sampai ke kementerian ya, Bapak. ini DP3 PPKPK Pos ini kosong ini. Punya siapa ini? Siapa? Buka, tolong buka ya. Oh ya, Wah, sambil oke. pusing, mereka sambil pusing. Ibu Nesti, oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Soalnya kita akan ketemu lagi besok ya dalam Raperbub tentang nafsa. Saya dari Sia, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih, Izin Pak. Oke, saya tutup ya.